Oke, selamat datang kembali di Lila. Ini adalah episode kedua. Terima kasih untuk yang sudah nonton episode pertama. Masukannya gue terima, terutama soal audio. Kali ini kita punya pasien baru untuk kita bahas. Moga-moga audionya juga lebih jelas. Mari kita lihat seperti apa performanya. Oke? Ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan itu solidaritasnya tinggi ya. Itu terbukti bulan kemarin ketika banyak negara kena longsor, banyak masyarakat Pekalongan yang menggalang dana, dan semua itu untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Tepuk tangan untuk kota Pekalongan. Saya juga sempat bantu teman saya di perempatan galang dana. Saya dikagetin sama cabai-cabean. Tiba-tiba dia berhenti di hadapan saya. Tapi cabai-cabeannya cantik bro, pahanya putih, belahan dadanya zigzag. Tapi jujur saya kalau melihat cewek kayak gitu tuh saya langsung istighfar ya. Sambil lulus dada ya, dadanya mbaknya. Ya perkenalkan, nama saya Umam ya. Bisa follow saya di @umamalivision. Dan seperti kata MC-nya tadi ya, saya itu kerja di Batik TV. Dan saya ini sering pegang kamera, tapi dengan badan saya yang kurus ini banyak yang remehin gitu. Mam, emang kamu bisa ngangkat kamera yang gede gitu? Bisa lah, cuma gemeter. Ini saya pegang mic saya aja gemeter. Tapi jujur saya lebih gemeter kalau mic saya dipegang orang lain ya. Saya beralih ke dunia stand up. Dan alhamdulillah saya pertama stand up itu pecah. Semuanya tawa. Saya pertama stand up di rumah sakit jiwa. Ya selepas dari hobi saya semua itu, saya ini orangnya alim ya. Bude saya yang bilang, kalau saya ke rumah Bude itu pasti diomongin, Assalamualaikum Bude, Waalaikumsalam, Umam, alim. Gitu. Dan karena saya alim itu saya prihatin ya melihat fashion cewek zaman sekarang. Pakaiannya minim-minim gitu kan, umbar aurat. Ada yang pamer paha, pusar, belahan dada, belahan yang di paha, pusar yang di paha. Sering umbar aurat gitu. Ya, saya biasa kalau lihat kayak gitu ngelus dada kan ya, dadanya mbaknya. Tapi saya pernah lihat ya cewek pakai pakaian seksi kayak gitu, terus di situ ada anak kecil. Demi kebaikan anak itu, ya udah anaknya saya samperin, terus matanya saya tutupin. Tolong jangan lihat gak itu ya, tolong jangan biar saya aja yang lihat. Si ceweknya denger, terus dia tersinggung. Itu kenapa ditutupin kayak gitu? Enggak, ini buat kebaikan anak ini. Kebaikan, masalahnya itu anak saya. Maaf. Emangnya ada yang salah ya dengan pakaian saya? Enggak kok, bajunya mbak bagus lah. Tapi kalau menurut saya nggak masalah sih cewek mau pakai pakaian minim. Yang penting mereka merasa nyaman. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin, cewek pakai pakaian minim itu sebenarnya banyak yang nggak nyaman, ya nggak? Ketika pakai rok mini, terus dia duduk, itu pasti kakinya dilipat kayak gini, biar nggak kelihatan. Buat apa coba dia pakai pakaian minim tapi nggak pede? Kalau nggak pede kayak gitu kan jadinya saya nggak bisa lihat. Iya kan? Buat apa coba? Terus pakai pakaian minim juga ketika ngambil sesuatu di bawah itu pasti ditutup-tutupin gitu. Buat apa coba? Kalau nggak nyaman. Makanya ya saya itu suka sama cewek yang berhijab. Iya. Tepuk tangan untuk cewek yang berhijab. Saya suka sama cewek yang memakai hijab bukan sekedar untuk menutup aurat, tetapi juga untuk menjaga martabat. Keluar dari rumah mencari ilmu akhirat,
pulang-pulang membawa berkat. Itulah cewek hebat. Tapi kalau kalian lihat cewek berhijab tapi pakai pakaian ketat, sampai ada yang kelihatan bulat, dan bahkan ada yang berbentuk ketupat. Kalau itu cewek psikopat. Tapi meskipun psikopat, tetap nikmat untuk dilihat, apalagi dijilat. Dijilat, diputar, terus dicelupin. Terima kasih saya mau. Assalamualaikum. Oke, itu tadi adalah Umam, tepatnya Umam Alwizet. Kita masuk ke 5 poin penilaian untuk Umam. Yang pertama, gue apresiasi deliverynya. Oke, di atas panggung kelihatannya cukup tenang, berhadapan dengan penonton, artikulasinya juga jelas. Secara delivery, gue kasih jempol lah untuk lo, Umam. Yang kedua, gimana cara ngomongnya? Usahain jangan bohong di atas panggung. Gue ambil contoh yang ketika lo bilang stand up, wow, pertama kali stand up pecah sih, semua orang pada ketawa di rumah sakit jiwa. Oke, gue tahu itu lo nyari punchline dan akhirnya dapat ketawa juga. Tapi coba pertimbangkan ini. Pertama itu kan nggak mungkin lo stand up di rumah sakit jiwa, yang ada juga di heckling mulu di sana kan. Kalau misalkan lu pengen bawa penonton ke dunia imajinasi lu gitu ya, bawa penonton masuk ke dunia lu terus ngayal, kayak misalnya Viko, ya harus konsisten satu set gitu. Viko kan narik penonton ke dunia imajinasinya, terus lu diajak jalan-jalan kayak jalan bareng orang gila gitu, ya kan? Nah itu kan konsisten satu set seperti itu. Kalau lu kan kadang-kadang lu ngajak penonton untuk ngayal ke dunia imajinasi lu, terus lu keluar normal lagi gitu. Jadi linear terus belok gitu. Ada ketidakkonsistenan. Penonton itu jangan sampai lu kasih celah untuk mikir, untuk gimana sih ini orang nih, bohong atau ini ngayal atau gimana sih gitu. Karena ada yang nggak konsisten itu. Yang ketiga, sikap itu penting di stand up comedy. Sikap itu penting. Contoh, tadi lu bilang lu bermasalah dengan perempuan pakai baju minim. Abis itu lu bilang, sebenarnya gue nggak masalah sih gitu. Sebenarnya lu harus jelas sikapnya, karena sikap itu adalah aset untuk seorang stand up comedian. Kita kan berargumen di atas panggung. Orang ketika ngikutin beat lu, dia harus mikir, oh iya oke, gue ngerti ini sikapnya dia dan gue setuju sama dia. Tiba-tiba abis jalan beatnya kemana, tiba-tiba sikapnya berubah. Terus gue sebagai orang yang tadinya setuju, terus lu gimana sih tadinya lu A sikapnya, kemudian sikapnya berubah B gitu. Yang keempat, tadi gue ngeliat masa lalu juga masih trimming. Coba perhatiin beat lu yang ngomongin soal perempuan yang pakai baju minim tapi gak nyaman. Coba lu perhatiin, itu agak muter-muter. Di trimming aja, poin dari trimming itu sederhana. Buang kalimat yang menurut lu kalau kalimat itu gak ada, gak ngerusak beat. Udah buang aja, sehingga beatnya jadi lebih pendek, lebih bagus. Habis itu belahan dada zigzag sih lumayan ya. Di antara banyak punchline yang menurut gue ketebak, kayak misalnya apa tuh istilahnya tuh, tadi lu bilang lulus dada mbaknya itu kan ketebak banget ya. Tapi di luar itu belahan dada zigzag tuh sama yang ada belah ketupat menurut gue cukup mengejutkan dan juga cukup lucu. Jadi gue apresiasi itu. Oke Umam, terima kasih banyak udah ngirimin videonya ke sini. Untuk yang lain, apakah lo setuju atau tidak dengan penilaian gue? Apakah lo punya penilaian sendiri? Silahkan tulis aja di komen. Dan kalau pengen ikutan, jangan lupa kirimkan email ke lila.panji@gmail.com. Kasih link video lo di YouTube, jadi lo harus upload dulu di YouTube. Abis itu gue masukin. Gak usah terlalu banyak teknis dulu untuk awal-awal. Yang penting berani, lucu ya lucu aja. Kirimin ke gue, nanti gue bahas. Thank you.